Kalau kalian emang suka ngedit-ngedit video, pasti kan udah lihat tuh video sebelumnya, dan di situ sedikit banyaknya kalian kenal soal Adobe After Effects. Ya, ini tuh aplikasi yang emang saudaraan sama Adobe Illustrator ataupun Photoshop, yang si Illustrator kan seperti kita bahas di awal ya. Itu tuh bisa bikin video yang awalnya kayak gini jadi kayak gini. Wah, ya kan? Dan apa ya? Enggak cuman video ini aja gitu, tapi kayak film-film keren ini pun dieditnya pakai After Effects. Dan again, gak cuman buat bikin efek-efek aja. Aplikasi ini juga bisa buat bikin gambar 2D yang kayak gini bisa hidup jadi kayak gini. Gimana caranya? Ayo kita pelajarin sekarang. Nah, sekarang tuh kita akan belajar yang namanya transform. Itu tuh sebenarnya apa ya, sebuah tools untuk ya tadi ngegerak-gerakin objek. Kan kemarin tuh kita udah sempet ya coba bikin gambar Kobe. Kita akan coba import itu ke After Effects. Caranya adalah file import atau Ctrl I ya. Pilih nama filenya. Di sini gue udah siapin nih, ada Sasa, ada Kobe, cuma kita Kobe aja. Gue bisa ini yang composition layer size biar kita dapat 2 file kayak gini. Cuman pokoknya yang penting ikutin ini aja nih yang di compositionnya. Dan kalau di Adobe Illustrator kan kita tuh bisa bikin layer. Layer itu akan ke copy ke sini. Makanya emang sangat disarankan tangan, kaki, kepala, mata gitu tuh layernya pisah semua. Nah, dia kan jadi bisa copot kayak gini. Ini gue akan copy bagian sampai sini aja, karena kan yang atas ini tuh macam-macam mata ya. Kan copy, Ctrl C, Ctrl V ke composition yang kita sempat bikin. Kalau belum bikin, ya ini klik kanan new composition kayak yang awal video sebelumnya kita pelajarin. Ctrl V aja ke sini, jebret. Nah, udah nih. Ada badan, ada tangan. Dan ingat lagi, kalau apa ya, manusia itu kan semuanya menyatu sama badan, kita parent. Ini gue akan seleksi semua, dan gue akan parent, inget yang kayak ramen ini, ke body. Nah, dia jadi ngikut semua. Oke, sekarang kita akan lihat yang transformnya ya. Ini gue akan transform dulu yang bodinya, karena dia udah nge-link ke semua. Nah, kalau kita buka yang panah ini, terus kita buka lagi, transform, akan ada banyak opsi. Kita akan bahas satu-satu. Ini gue gedein dikit. Yang pertama tuh anchor point kita akan skip dulu. Nanti gue akan bahas. Yang pertama position dulu sesuai namanya. Ini kalau kita geserin, klik kiri tuh, bisa atas bawah kiri kanan. Terus ada scale, ukuran, ada rotation, dia muter ya kan. Ada opacity, dia menghilang. Nah kalau opacity ini dia emang gak ke parent. Jadi opacity ini harus per objek gitu. Kalau kalian tuh pengen bikin si kopinya hilang semua gitu ya. Tapi kurang lebih kalian tahu kan. Nah, tadi anchor point apa sih yang sempat gue bahas? Anchor point itu tuh dia akan merubah kayak titik tumpunya. Nih kalau gue geser, yang position dia kayak gini kan. Kalian perhatiin titik yang ini nih. Nanti tuh kalau gue geser, nah titiknya berubah. Hasilnya apa? Ini akan sangat mempengaruhi ke position, ke rotation sebenarnya. Ini kan gue titiknya gue pindahin ke samping. Lihat, dia rotationnya jadi kayak gini. Nah, sesuai sama titik tumpunya gitu loh. Jadi ini kan sebenarnya akan kepake di kepala biasanya. Kan kalau badan enaknya dia tetap di tengah ya. Tapi kalau kepala anchor point-nya tuh diganti. Dan itu tuh shortcutnya Y ya. Kita bisa langsung geser kayak gini. Lebih enak. Pas kita rotation, nih kita buka transformnya. Nah, jadi enak tuh. Nah, ini tuh kepalanya belum ke parent. Jadi gue akan seleksi semua objek dari kepala, terus gue parent di head. Dia tuh emang bisa jadi kayak sub parent gitu. Si kepala nge-parent ke body, tapi si mata dan rambut nge-parent ke kepala. Tapi mereka tuh akan tetap nge-link, karena kan si kepala tuh nge-parent ke body. Jadi itu akan tetap gerak, tapi kalau misalnya kita gerakin kepala, terus kita rotation. Nah, gitu. Minimal itu dulu ya tahu. Sekarang kita akan bikin keyframe. Inilah yang akan menggerakkan dia. Keyframe itu kita start dari body. Ini kita kecilin dikit kali ya, biar enak dilihat. Nah, akan start dari sini. Kita buka lagi nih transformnya. Kita pengen ubah posisinya dari kiri ke kanan. Di sini ada yang kayak gambar stopwatch. Cet. Nah, di sini akan ada biru-biru. Emang agak kecil ya. Nah, di detik kedua kita tuh pengen si Kobe-nya pindah ke sini. Dia akan otomatis langsung bikin kayak apa ya, keyframe baru kita sebutnya. Dan di sini ada kayak garisnya tuh, jadi kelihatan. Kalau kita play, pencet space. Nah,
gerak tuh. Itu sama halnya dengan rotation, dengan opacity dan seterusnya. Misalkan rotation di sini kita pengen sama kayak gini, kita si Kobe jadi kayak gini. Nah ya kan, mantap kan. Nah sekarang kan gerakan Kobe tuh kayak Kanebo ya, maksudnya tuh kaku banget gitu. Di sini kita ada yang namanya is and wish atau apa ya, gue agak lupa nih. Nah isi is itu caranya adalah kalian seleksi aja keyframe yang mau dikasih isi is, terus klik kanan, di mana aja bisa sih. Enggak sih, harus di keyframe-nya benar. Nah, bisa in, bisa out. Sebenarnya ini bisa di otak-atik, tapi yang paling sering dipakai itu yang ini, isi yang biasa aja, atau F9. Nah, dia bentuk keyframe-nya akan sedikit berubah dan akan kayak gini, lihat nih. Nah, kalau dibilang tuh lebih ada momentumnya. Yang tadi cuma setek, ini kalau dibilang tuh mobil tuh ada percepatan gitu dan ada perlambatannya. Kan nggak mungkin ya kalau mobil tiba-tiba ngerem, pasti kan ada momen dia pelan dulu terus berhenti. Itulah fungsinya si isi is ini. Nah ya kan, jadi smooth, mantap. Nah ini kalau misalkan sekarang gue pengen cobain gerakin matanya si Kobe dengan manfaatin scale, karena kan kita belum bahas. Ini gue hapus dulu ya, biar Kobe-nya nggak gerak-gerak kayak gini. Ini terserah kita pengen hapus yang kayak gini, tinggal pencet delete, hilang, atau kita pencet semuanya bisa hilang. Atau kita ini nih, stop watch-nya kita pencet lagi. Nah itu bisa hilang semua, hati-hati. Gue pernah tuh dulu waktu belajar, udah bikin keyframe banyak, kepencet sininya hilang semua tuh yang udah kalian kerjain. Jadi hati-hati ya. Nah sekarang kita akan scale, gue akan close up ke kepala Kobe. Di situ kita bisa atur resolusi previewnya. Ini nggak mengaruh ke hasil, tapi semakin ada half, third gitu, dia akan semakin ringan. Coba kan jadi pecah. Ini gue full aja. Nah ini kebetulan yang mata Kobe ini tuh gue jadi satu layer untuk yang kanan kiri. Ini kita akan fokus ke scale. Sebenarnya tuh kita bisa munculin si transformnya cuma S doang nih, scale doang. Nah pencet S tuh jadi kayak gini. Kalau pengen position P, pengen rotation R, kan fungsinya biar nggak panjang ke bawah ya. Jadi gue akan pencet S, fokus ke scale. Nah scale ini kan kita pengen mata Kobe kan suka berkedip ya. Kita bikin keyframe yang pertama di sini, terus dia di detik ke 1 dia akan nutup. Berarti kan kalau nutup 0 ya, gua ketik 0, hasilnya gimana coba? Nah loh, kok jadi kayak alien ya kan? Karena dia layernya 1 dan dia tuh ngikutin anchor point yang di tengah. Sekarang gimana caranya biar Kobe itu cuman atas bawah doang dia ngedipnya? Di sini ada yang kayak kunci. Ini gua hapus dulu. Kunci ini tuh akhirnya kita bisa kan, kalau kuncinya nyala nih, nah dia tuh kayak XY-nya tuh semuanya terpengaruh. Tapi kalau kuncinya dilepas, nah kita bisa cuman horizontal atau vertikal. Nah ini yang biasa bikin buat si Kobe-nya ngedip. Jadi kita cukup gantinya vertikal, 0 jadi 100 jadi 0, dan kita jadi 100 lagi dong, karena kan dia berkedip. Ini tinggal di copy, di select, copy, paste, Ctrl+C, Ctrl+V. Lihat nih, tuh jadi berkedip. Tinggal kita atur timingnya, misalkan pengen kedipnya lebih cepat gitu. Udah tuh, dan itu bisa direplikasi. Kita tinggal copy yang ketiga ini, tinggal copy, Ctrl+C, Ctrl+V. Ini tinggal Ctrl+V lagi, Ctrl+V. Tuh dia akan terus jadi berkedip. Gitu. Jadi juga sebenarnya opacity udah dibahas ya. Kalau misalkan pengen salah satu hair gitu ya, gua tinggal pencet T. Itu tuh shortcutnya untuk munculin opacity, kita bisa hilang. Tuh, dia kan jadi botak nih. Nih opacity, detik ke 1 dia akan hilang. Tuh. Tapi again, kalau mau semua badannya hilang, berarti semuanya harus disamain kayak gini. Tapi itu tinggal kopas doang sih. Tinggal seleksi, terus gue buka shortcutnya opacity T, Ctrl+V. Tuh, T, V. Dan bisa diskaliin sih. Gue seleksi semua, T, terus gue V. Nah, langsung dia kage bunsin. Enggak sih, apa ya. Pokoknya yang menghilang gitulah. Jurus menghilang. Nah, gitu. Mantap. Nah, itu ya kurang lebih caranya pakai transform di After Effects buat gerak-gerakin si karakter animasi kalian. Ini emang basic banget karena kan tadi juga gerakannya kayak masih kaku ya. Tapi ya udah, ini coba di otak-atik dulu, dikombinasiin, digerak-gerakin tangannya gitu ya. Tadi kan ada anchor point, kalau misalkan tangannya yang geraknya di sini, ya kalian anchor point-nya pindahin ke sini. Mirip lah kayak yang kepala tadi kan, kalian udah sempat lihat. Jangan di titik di tengah hidungnya, tapi di bagian lehernya, jadi dia tuh kayak gitu. Itu bisa kalian gerak-gerakin, kalian kombinasiin gerakan-gerakan kaki tangannya. Nanti di video selanjutnya kita akan bikin lebih kompleks lagi atau lebih hidup lagi si Kobe-nya. Gitu. Ya udah, sampai sini dulu.
Dan seperti biasa, terima kasih.